البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah bab syurutus shalah, bab syarat-syarat salat. Disebutkan pada pertemuan terakhir ya, syarat-syarat salat untuk kemudian muslim tamyiz. Demikian juga untuk berakal, demikian juga masuk waktu, demikian juga dalam keadaan bersuci, kemudian menutup aurat. Kemudian kita masih dalam pembahasan menghadap kiblat. Kemudian disebutkan pada pertemuan terakhir tentang sholat seseorang yang dia itu dalam keadaan safar, menaiki kendaraan. Maka disebutkan dia menghadap dimanapun kendaraan itu mengarah. Sebagian mengatakan apakah takbiratul ihram harus menghadap ke arah kiblat? Jawabannya tidak. Jadi mulai dari awal pun boleh kita untuk kemudian menghadap kepada selain kiblat. Kesimpulannya demikian. Demikian juga tentang permasalahan sholatul fardhu ala rahilah. Sholat wajib di atas rahilah, di atas kendaraan. Sebutkan ijma' ya, sepakat para ulama ada menjawaz, tidak boleh. Tidak boleh kita sholat di atas kereta api. Tidak boleh sholat di atas bis, demikian kesimpulannya. Ya, jadi harus turun untuk kemudian melakukan sholat wajib. Kalau pesawat bagaimana? Tidak mungkin. Ya demikian. Kesimpulannya adalah demikian. Walaupun sebagian ulama kita membaca juga, ya sebagian ulama itu mengatakan boleh kalau umpamanya terpaksa sekali umpamanya di atas bis. Tapi ini kita sebutkan, ya, yang dinukilkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi, Qadiyat, bahwa sepakat tidak boleh untuk sholat wajib di atas kendaraan. Kemudian berikutnya hadis nomor, ya kita masih dalam hadis nomor 207 ya, tentang tempat-tempat yang tidak boleh sholat. Kita sudah sebutkan apa itu makbarah, kuburan. Demikian juga hammam, yaitu kamar mandi. Adapun kuburan, kalau dia melakukan di sholat itu, sholatnya batal, itu yang rajih. Sholatnya batal, harus diulangi. Ya, demikian. Kemudian disebutkan bahwa tidak disyaratkan kuburan itu jumlahnya banyak. Pokoknya walaupun satu, tidak boleh sholat di situ. Demikian juga sholat jenazah di atas kuburan disebutkan karena ada hadis dari Nabi SAW boleh untuk kita melaksanakan, ya. Sama saja dia itu belum yakni dikuburkan ataupun setelah dikuburkan. Ya, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya as-sholatu fil hammam. Nah, masih sekarang permasalahan sholat di kamar mandi. Jelas habis itu adalah apa? Tidak boleh. Walaupun jumhur mengatakan ya makruh saja karena Nabi mengatakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan tahuran, untuk bersuci kalau tidak ada air. Tayamum. Di sini menunjukkan apa? Berarti kan umum kamar mandi juga. Sehingga makruh saja. Tapi jawaban kita tadi sudah jelas hadis Nabi SAW bahwa tidak boleh. Ya, demikian. Kemudian sholat, demikian juga ini kamar mandi dan sebagainya. Kemudian sholat fil masbalah. Bagaimana ini? Kemarin kita sebutkan hadisnya kan lemah. Masbalah itu adalah tempat berkumpulnya kotoran-kotoran binatang ternak. Yani kalau kita letong dan sebagainya itu sholat di situ. Demikian juga madzarah, yaitu tempat menyembelih onta. Ya, demikian juga mungkin kambing, tempat untuk menyembelih kambing. Wakar atau tarik, jalan raya atau jalan seperti itu disebutkan di sini. Pendapat jumhur bahwa itu adalah boleh saja sholat di tempat kotoran kambing umpamanya. Demikian juga ini tadi jalan umpamanya, semua kan boleh karena hadisnya apa?
dhaif tadi kita sebutkan. Demikian juga dijadikan bumi itu kan masjid. Ya, demikian. Secara umum adalah seperti itu, boleh. Walaupun seperti itu apa? Ya, kurang pantas ya. Demikian. Kemudian ma'atin al-ibil. Ma'atin itu adalah kandangnya ibil, kandangnya unta. Apakah sholat di situ boleh? Di situ ada hadis Nabi SAW. Ya, hadis dalam riwayat Imam Ahmad, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di kandangnya ibil, unta. Jelas di sini menunjukkan apa tidak boleh. Lalu bagaimana tadi bumi ini dan itu? Ini masjid dikecualikan dengan hadis ini. Demikian. Kemudian as-salatu fi mawadhi' nuzulil ibil. Tempat yakni unta itu turun, tidak, karena dia bukan kandang. Kemudian juga disebutkan sholat di atas Ka'bah. Nah, ini jarang dijumpai ya. Tapi disebutkan di sini. Disebutkan kalau dia itu menghadap ke tepi yang tidak ada bangunan Ka'bah, maka tidak boleh. Karena kan tidak ada Ka'bah. Tetapi kalau kemudian dia menghadap ke bagian Ka'bah, ya, jadi dia di pojoknya menghadap ke Ka'bah gitu, maka boleh. Contohnya gitu. Banyak di sini permasalahan, tapi cukup ini. Kemudian as-salatu fi marabid al-ghanam. Salat di kandang kambing. Kalau tadi kandang unta, sekarang kandang kambing. Sebutkan boleh. Kan dalam hadis muttafaqun alaih, ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusolli fi marabid al-ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sholat di kandang kambing qabla ayyabni al-masjid, sebelum beliau membangun Masjid Nabawi. Boleh. Sholat di tempat kandang bakar, kandang sapi juga boleh. Tempat yang seton itu tinggal padanya disebutkan tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau waktu itu ketiduran bersama dengan para sahabat hatta talati syams, sampai matahari itu terbit. Ini menunjukkan beliau seorang manusia juga. Jadi kalau kita umpamanya ada lelah sekali ketiduran sampai jam 7 umpamanya, itu terjadi juga pada diri Nabi SAW dan para sahabatnya. Bukan beliau sendiri, bahkan para sahabatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW kemudian liyakhudhu kulla rajulin bi ra'si rahilatihi. Nabi mengatakan setiap kalian mengambil kepala kendaraannya, yakni untuk menaiki kendaraan. Fa inna hadza mawdi' hadarana fihi syaitan. Sungguhnya tempat ini ada syaitan. Hadir di hadapan kita syaitan, menunjukkan lembah itu adalah ada syaitannya, ada jinnya. Sehingga Nabi pergi kemudian sholat di tempat lain, adzan, iqamah, kemudian sholat subuh. Demikian. Bayangkan ini sampai apa? Sampai matahari terbit itu. Kemudian pindah ke tempat yang tidak ada syaitan itu, kemudian sholat. Ya demikian. Berarti menunjukkan apa? Tidak boleh sholat yang di situ ada setan, yang di situ ada setannya. Ya, sholat di situ ada setannya tidak boleh. Kemudian as-salatu fil ardi maqsubah. Sholat di tanah curian, Allah musta'an. Dengan kita kadang dulu Allah musta'an ada yang dia itu di korban ya, teman-teman kita dulu bapaknya. Kemudian meninggal, katanya itu hari hasil korupsi, kemudian dibangun masjid di situ. Ulama bagaimana keadaannya? Ya, ini di sini entah bagaimana lah pokoknya demikian. Bagaimana sekarang sholat di tempat tanah hasil curian atau mungkin korupsi atau semisalnya? Sebutkan jumhur ulama, dan itu adalah rajih. Yang benar berpendapat jumhur ulama mengatakan sholatnya sah. Wa ya'zimul musalli, dan orang yang sholat berdosa. Ya demikian. Adapun pendapat Imam Ahmad sholatnya adalah apa? Tidak sah. Ya tidak sah. Tapi yang benar adalah sholat yang sah. Wa ya'zimul musalli, orang yang sholat berdosa. Tapi ulah alam itu, apakah kemudian ya ini diikhlaskan atau bagaimana keadaannya? Pokoknya orang sholat di situ, dan kita pun sholat di situ. Ya kita tidak tahu urusannya, pokoknya mungkin sudah disedekahkan ya, demikian. Ya, kita tidak tahu urusannya, pokoknya sholat di situ. Insya Allah juga kalau di sini kan sudah diwakafkan untuk kaum muslimin, sholat saja, sholatnya sah, ya demikian. Dan sholat tidak berdosa alasan begitu. Kemudian berikutnya, sholat di tempat yang dilarang sholat di dalamnya. Tadi kita sebutkan, ya, bagaimana apakah sholatnya sah? Seperti tadi kandang kambing, kandang apa, unta, kemudian juga tempat yang di situ ada setannya, umpamanya.
kita sholat di situ, ya dilarang kan? Jawaban jumhur dan itu benar, sholatnya itu adalah sah, ya sah, sholatnya sah. Walaupun apa? Berarti kita menghadapi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Nabi SAW, tapi sholatnya sah. Kemudian sekarang sholat di atap tempat yang dilarang, sholat di situ, kamar mandi. Kemudian atasnya dibangun dicor, kemudian dibangun masjid. Bagaimana sholatnya? Jelas, jais, boleh. Ya, semua oleh ulama bermasalah ini. Tidak ada hubungannya. Yang bawah itu yang tidak boleh. Atasnya sudah dikasih apa? Sudah dikasih cor dan sebagainya, sehingga saat itu sholatnya adalah sah. Sholat di dalam Ka'bah, bagaimana sah? Sebagaimana Nabi melakukan. Sholat di gereja, disebutkan di sini. Sholat di gereja makruh. Ya, sholatnya makruh. Di situ ada gambar. Ya, demikian disebutkan. Sholat menghadap api haram. Ya, sebutkan itu adalah mirip perbuatan orang-orang penyembah api. Sebenarnya demikian. Sholat seseorang menghadap orang lain, menghadap wajah orang lain. Bagaimana ini? Sebutkan oleh Imam Nawawi, ama istiqbalu musalli wajha ghairihi fa madhabuna wa madhabul jumhur karahat, makruh. Ya, ada orang umpamanya kita sholat menghadap dia, makruh. Demikian. Kan tujuan sholat itu dalam keadaan khusyuk. Ini dia mungkin jauh dari khusyuk sehingga makruh. Sholat di tempat-tempat orang yang disiksa, ya, sebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sholatnya tidak sah, ya, sholatnya adalah tidak sah. Tetapi ya, disebutkan di sini, ya karena la tasihhu sholat fi ardi khasar, ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, la tadkhulu ala haula'i muqaddibin, jangan kalian masuk kepada orang-orang yang disiksa itu. Ya, di situ ada kaum Lot, demikian juga kaum Samud, ada bekas-bekasnya itu. Mereka menyebutkan demikian. Ila takunu bakin, kecuali kalian menangis. Fa ilam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau tidak dalam keadaan menangis, jangan kalian masuk di dalamnya. La yusibukum ma asabahum, sehingga menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Ini demikian. Kemudian sholat di belakang orang yang tidur, demikian juga sholat di belakang orang yang berbicara. Di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jam al-Awsat, sahih oleh di sini oleh Muhammad bin Nizam, sahih bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, hadis Abu Hurairah, nuhitu an usolli khalfal mutahadditsin wa niyam. Ini yang perlu dicatat ini. Aku dilarang untuk sholat di belakang orang yang berbicara dan orang yang tidur. Sehingga bagaimana? Lebih bagus, ya, kita tidak sholat di belakang orang yang berbicara, demikian juga orang yang tidur. Itu untuk hati-hati. Walaupun sebagian membicarakan hadis ini, karena yang namanya Imam Tabrani ini dia termasuk mutaakhirin dia. Banyak goroib yang aneh, yang asing-asing, yang aneh-aneh di situ. Walaupun kalau kita lihat rijalnya itu thiqah, ya, tapi dibicarakan seperti itu. Kenapa tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Kutubus Sittah? Di situ ada Sahal bin Saleh, ya, Al-Antafi, diperbincangkan ini. Tapi untuk berhati-hati, hadisnya secara sanad adalah sahih. Lebih berhati-hati untuk kita tidak sholat di belakang orang yang tidur. Demikian juga orang yang di itu bercakap-cakap. Lalu bagaimana Nabi SAW sholat waktu itu dan Aisyah radhiyallahu anha di kamarnya? Bagaimana ini? Tidur. Sebagian mengatakan waktu itu Nabi dalam keadaan lidhoyik bait karena rumahnya sempit. Nah, demikian. Awal bayani jawas, atau untuk menunjukkan boleh-boleh saja, tetapi makruh. Demikian jawabannya. Semuanya kita berhati-hati dalam permasalahan ini untuk tidak sholat di belakang orang yang tidur. Ya, demikian juga orang yang berbicara. Lagi orang berbicara itu di belakangnya persis, nah, seperti itu. Karena apa disebutkan di antara hikmahnya menghalangi khusyuk. Kemudian berikutnya hadis nomor 210. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum al-masjid, apabila salah seorang kalian mendatangi masjid, falyanzur, maka lihatlah.
Fa in ra'a fi na'laihi ada, kalau dia melihat di kedua sandalnya itu kotoran, najis maksudnya, au qadaron atau najis, ya, kotoran atau najis, wal yamsahu, hendaknya dia mengusapnya, wal yusalli fihima, kemudian sholat dengan kedua sandalnya itu. Akhrajahu Dawud, semua Imam Dawud, wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Misalnya dari Ibnu Khuzaimah. Jadi sini sahih, ya. Demikian juga wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum, ya di sini lemah ya, di sini dhaif. Tetapi ada penguatnya sehingga sahih li ghairihi. Di sini sahih dengan yang lain. Disebutkan sanadnya ini an-ana atau seperti yakni an-ana. Tadlis, sesuatu yang samar-samar, karena umbitu an Abi Sa'id, aku dikabari dari Abu Sa'id. Demikian disebutkan. Demikian juga sanad yang lain, di situ Al-Qa'qa' bin Hakim tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi dikuatkan dengan hadis yang telah lewat tadi, hadis Abu Sa'id. Apa itu? Bahwa Nabi SAW belum mengatakan idza watiya ahadukum al-adha, apabila salah seorang kalian itu menginjak kotoran najis umpamanya bi khufaihi, dengan kedua sendalnya, dua khufnya, fa tahuruhuma, maka untuk mensucikan kedua sepatunya itu aturab, dengan tanah. Akhrajahu Dawud, Sunan Imam Dawud, wa sahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan. Maka di sini menunjukkan apa? Anjuran untuk sholat sebenarnya di atas, yakni sepatu, demikian juga sandal, termasuk sunnah Nabi SAW. Dan di sini juga menyebutkan apa? Menyebutkan di sini syarat yang ke-8 dari sholat. Bisa ditulis berarti syarat sah sholat yang ke-8 adalah, yaitu apa? Taharatul badan wa thawb wal makan. Sucinya badan, sucinya baju, demikian juga sucinya tempat. Ini sebagaimana hadis tadi kita sebutkan, menunjukkan bahwa tempatnya itu tidak ada najis, ya, demikian juga badannya, demikian juga bajunya. Dan itu yang rajih, ya, jumhur ulama mensyaratkan yang demikian. Bagaimana kalau kemudian melihat di badannya itu ada najis, auziyabihi atau bajunya, setelah dia sholat, setelah sholat baru tahu kalau ada najis? Jawabannya adalah semuanya Ibnu Qudamah, fa sholatuhu sahih, sholatnya sahih. Sebagaimana Nabi SAW waktu itu pernah diberikan wahyu bahwa di sandalnya ada najis. Di situ disebutkan Nabi tidak mengulangi sholatnya. Sampai di sini, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.